Kembali di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Friska Clarissa. Saudara, bicara soal upaya pemerintah menghadirkan SDM unggul yang berkarakter Pancasila tentu saat ini terus dilakukan melalui berbagai program dan juga kebijakan Merdeka Belajar. Dalam 2 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah diluncurkan 14 episode Merdeka Belajar yang mendorong transformasi pendidikan nasional. Dimulai pada episode pertama yang mengubah ujian nasional menjadi asesmen nasional hingga episode ke-14 yang menghadirkan negara untuk menghapuskan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Tak hanya itu, laju transformasi pendidikan juga terus berjalan meski dihadang pandemi dan program digitalisasi sekolah, peningkatan pelibatan pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, swasta, dan orang tua juga terus diperkuat. Selain itu, peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru juga tidak luput menjadi sasaran perubahan yang diprioritaskan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan untuk mengulas lebih dalam tentang capaian Merdeka Belajar, telah hadir bersama kita pagi hari ini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Selamat pagi, Mas Menteri, apa kabar? Semoga sehat selalu. Selamat pagi Mbak Friska, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu. Nah, yang pertama ingin kami bahas, tentu saja Anda juga saudara memantau beberapa hari terakhir ini kita menyimak pro kontra terkait peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang baru saja diluncurkan. Bicara soal hal ini, saya ingin tanyakan lebih lanjut lagi ke Mas Menteri. Sebenarnya latar belakang diterbitkannya peraturan ini apa, Mas Nadiem? Terima kasih Mbak Friska. Latar belakangnya sebenarnya sangat sederhana ya. Kita mendapat begitu banyak keluhan, report, dan riset yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual di perguruan tinggi ini merupakan fenomena gunung es. Jadi kami pun mencoba melakukan investigasi secara mandiri dan menemukan bahwa angka-angka statistiknya kejadian-kejadian kekerasan dan pelecehan seksual di dalam perguruan tinggi itu sangat besar. Komnas Perempuan pun 27% dari aduannya itu ada di perguruan tinggi. Dan itu yang terbesar, kategori yang terbesar. Waktu kami mensurvei dosen-dosen kita, 77% mengakui bahwa dalam lingkungan kampusnya terjadi kekerasan seksual. Jadi ini adalah situasi gawat darurat yang kita lihat ada satu celah dan kekosongan hukum, dan karena itu kami segera mengeluarkan Permendikbudristek ini untuk melindungi para korban-korban kekerasan seksual. Jadi itu sebenarnya maksud dan intensinya. Di dalam peraturannya sendiri itu sebenarnya ada beberapa komponen. Yang pertama, yang terpenting adalah mendefinisikan apa itu kekerasan seksual. Banyak dari masyarakat masih tidak mengetahui bahwa pelecehan seksual itu bagian dari kekerasan seksual, dan kita mengekspansi definisi itu bukan hanya kekerasan dalam bentuk fisik, tetapi juga kekerasan dalam bentuk verbal bahkan digital. Dan kedua, inovasinya adalah dengan memastikan bahwa ada sanksi, dari mulai sanksi ringan sampai sanksi tegas untuk para pelaku kekerasan seksual. Dan poin ketiga adalah untuk memastikan ada institusionalisasi di dalam masing-masing perguruan tinggi dalam bentuk satgas yang akan menjadi pusat pengaduan, pusat edukasi, dan juga akan melaporkan dan memberikan rekomendasi sanksi kepada perguruan tinggi, dan tentunya dimonitor oleh Kemendikbudristek. Kami pun menjaga integritas daripada satgas tersebut. Kita yang juga melihat semua hasil laporan itu dikasih sanksi apa tidak di perguruan tinggi. Jadi ini sebuah inovasi yang sangat besar ya, di mana kita memastikan bahwa tanggung jawab itu ada di masing-masing perguruan tinggi, dimonitor oleh Kemendikbudristek. Kira-kira begitu isinya daripada permen tersebut. Oh, jadi kalau bicara soal urgensi, jadi kalau tadi data yang disampaikan Mas Menteri memang urgent sekali ya untuk peraturan ini diterbitkan, dan bisa dikatakan bahwa ini memaknai secara komprehensif soal kekerasan seksual itu, begitu ya Mas Menteri? Dan kekerasan ini ya sangat dan sangat urgen karena ini anak-anak muda, ini adalah
ini adalah masa depan generasi bangsa kita. Trauma yang dialami para korban itu berdampak kepada seluruh masa depannya selama hidupnya. Sehingga banyak sekali korban itu drop out dari sekolah, yang tidak drop out pun mereka mengalami trauma psikologis yang nggak pernah hilang seumur hidup, tidak ada yang membela mereka. Bahkan korban itu menjadi korban beberapa kali. Waktu mereka mencoba melaporkannya kepada mungkin teman-temannya, institusi di perguruan tinggi, mereka tidak mendapat dukungan, malah dituduh karena salahnya mereka. Banyak dari mereka yang akhirnya whistleblower di sosial media karena udah tidak kuat lagi secara psikologis, bagaimana nggak ada cara lain, dan malah menerima sanksi sosial. Apalagi banyak juga pihak-pihak pelaku ataupun yang dituduh menjadi pelaku itu melakukan tindakan legal balik kepada mereka. Jadi berkali-kali mereka jadi korban. Sekarang dengan adanya permen ini tidak ada ruang abu-abu lagi. Udah jelas semua apa perilaku saja yang menjadi kekerasan seksual, dan langsung dengan kerangka payung hukum itu korban mendapatkan perlindungan dan bisa mendapatkan pendampingan segera di dalam institusi perguruan tinggi. Oke, jadi tidak ada ruang abu-abu lagi soal kekerasan seksual, dan tentu dengan adanya aturan ini, Mas Menteri, Kemendikbudristek kan menerima apresiasi dukungan diterbitkannya peraturan, khususnya dari mahasiswa dan pimpinan perguruan tinggi, tapi ibarat dua sisi mata uang, tetap ada beberapa pihak yang masih menolak atau bahkan meminta revisi. Sebenarnya rencananya Mas Menteri untuk merespons hal ini apa? Dan apa yang perlu diluruskan terkait Permendikbudristek itu, Mas Menteri? Ya, pertama saya ingin ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, netizen, mahasiswa, dan dosen-dosen, dan juga banyak sekali politisi-politisi juga yang sangat mendukung permen kekerasan seksual ini. Jadi pertama itu, dan terima kasih untuk dukungannya. Nah, memang ada sebagian masyarakat yang merasa ada beberapa isu dengan frase-frase yang di dalam permen tersebut, dan itu adalah banyak sekali masukan tersebut kita tampung dan sedang kami kaji, dan kami akan sowan ke berbagai macam pihak yang mungkin punya beberapa kekhawatiran, dan kami akan menggunakan beberapa bulan ke depan ini untuk mengevaluasi dan juga mendapat masukan. Tentunya kami juga harus datang kepada mahasiswa, rektor-rektor, dan dosen untuk juga mendapatkan opini mereka, karena banyak dari mereka yang sangat mendukung permen ini. Tapi berikan kami waktu untuk mendapatkan semua masukan, termasuk kritikan. Kami apresiasi semuanya, bukan hanya dukungan tapi kritiknya juga dari berbagai macam kalangan masyarakat. Tapi alhamdulillah mayoritas dan sebagian sangat besar daripada masyarakat, walaupun mungkin mereka punya beberapa isu dengan frase dan lain-lain, mereka sangat mendukung dan merasa bahwa problem ini adalah suatu masalah yang harus diselesaikan segera. Jadi itu sebenarnya esensinya, bahwa kita fokus kepada kekerasan seksual ini, dan seperti yang saya pernah jelaskan ke publik, bahwa permen ini fokus kepada mencegah kekerasan seksual. Okay. Bukan berarti hal-hal yang tidak dilarang daripada permen ini itu adalah suatu hal yang boleh dilakukan gitu. Jadi bisa saja di luar kekerasan seksual itu ada hal-hal yang bersifat asusila, dan itu memang ya diatur oleh undang-undang lain, peraturan lain, dan juga tata-tata etika di dalam masing-masing perguruan tinggi. Tetapi itu di luar ranah, di luar ruang lingkup kekerasan seksual. Jadinya masyarakat banyak yang mungkin salah mengartikan bahwa permen ini adalah di luar ruang lingkup tersebut. Jadinya namanya permen kekerasan seksual, bukan permen tindakan asusila di kampus. Okay. Nah, ini mungkin satu hal yang sangat penting untuk diklarifikasi. Jadi topiknya adalah kekerasan seksual. Mohon kita sebagai masyarakat fokus kepada isu ini, bukan kepada yang lain-lain. Gitu. Jadi itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Ya, jadi fokusnya memang untuk masalah kekerasan seksual ini. Yang diharapkan nanti kalau ini terselesaikan, kita bisa berfokus kepada bagaimana membangun SDM unggul. Bicara soal ini kan pemerintah menggiatkan Merdeka Belajar selama 2 tahun terakhir. Tapi mungkin banyak juga masyarakat yang belum tahu secara detail soal hal ini. Sebenarnya capaiannya seperti apa, Mas Menteri, dan evaluasinya seperti apa terhadap Merdeka Belajar selama ini? Iya. Saya rasa terutama stakeholder di bidang pendidikan
sudah mengetahui banyak sekali lompatan-lompatan yang kita lakukan di dunia pendidikan ya, yang mungkin pertama kali dalam sejarah kita melakukan itu. Jadi dalam 2 tahun ini walaupun kita dengan segala tantangan pandemi, kita telah melakukan hal-hal yang benar-benar menjadi lompatan besar dalam dunia pendidikan. Kita telah merubah ujian nasional yang udah hampir 10-20 tahun kita ingin ganti, akhirnya kita ubah dengan asesmen nasional yang tidak diskriminatif, tidak berdampak kepada siswa, tetapi memetakan berdasarkan standar numerasi literasi, bukan berdasarkan informasi atau yang bisa dibimbelkan, dan kita mengikuti standar internasional. Jadi kita biar nggak kaget kita setiap kali kenapa kita pas di ranking di dunia kelihatannya ranking kita di bawah, tapi padahal alat pengukurnya aja kita tidak menggunakan standar internasional gitu. Inovasi kedua adalah di asesmen nasional ini ada berbagai macam nilai Pancasila yang diukur dari sisi kebinekaan, keterbukaan kita, dan juga isu-isu seperti bahkan perundungan, kekerasan seksual, dan toleransi itu pun kita melakukan assessment terhadap itu, sehingga nilai karakter Pancasila murid-murid kita juga diukur. Pertama kalinya dalam sejarah kita universitas kita, anak-anak mahasiswa itu merdeka untuk mengambil 2 semester di luar kampus. Ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah pendidikan kita. 3 semester bisa di luar prodi, 2 dari 3 semester bisa di luar kampus. Ini adalah suatu inisiatif yang bersejarah yang sekarang kita kolaborasi, di mana kita bisa universitas itu bisa di mana-mana sekarang, bisa di dalam perusahaan, di dalam organisasi masyarakat, di dalam proyek sosial sekarang, dan mulai membuat suatu gerakan di mana berbagai macam organisasi menciptakan mini kampus selama 6 bulan agar anak-anak kita bisa berenang pada saat keluar dari sistem pendidikan. Mereka mengalami soft skill, kolaborasi, dan bekerja. Mungkin pertama kalinya kita punya sistem anggaran pendidikan yang afirmatif, di mana dana BOS sekarang benar-benar dikalikan per anaknya, itu dikalikan unit indeks kemahalan. Jadi anak-anak kita di daerah 3T, di kepulauan dan lain-lain, menerima jauh lebih banyak anggaran dari sekarang. Banyak sekali inisiatif-inisiatif yang pertama kali kita lakukan dalam dunia pendidikan. Pertama kali ada permen kekerasan seksual, pertama kali ada kanal budaya Indonesiana, dan lain-lain. Jadi inovasi terus bergulir. Oke, saya tertarik nih untuk mendalami soal inovasi dan lompatan di bidang pendidikan, tapi usai jeda, termasuk juga menjawab bagaimana tantangan pembelajaran terutama di masa pandemi ini. Usai jeda di Sapa Indonesia Pagi, kami segera kembali.